Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Zakaria. Saya tutor sosiologi, ya. Saya tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini saya akan membahas 3 soal. Soal yang pertama ini. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam mata pencaharian yang mengakibatkan terjadinya pengelompokan sosial. Hal itu disebut A. Stratifikasi sosial, B. Diferensiasi sosial, C. Asosiasi sosial, D. Disorganisasi sosial, E. Struktur sosial. Oke, sudah menemukan jawabannya? Oke, jika sudah menemukan, kita cek. Jawaban yang tepat adalah B. Diferensiasi sosial. Mengapa? Mengapa diferensiasi sosial? Padahal di soalnya tuh berbagai macam mata pencaharian yang mengakibatkan terjadinya pengelompokan sosial. Bukannya mata pencaharian itu berpengaruh pada ekonomi ya? Harusnya stratifikasi dong, bukan diferensiasi. Tidak, yang betul adalah diferensiasi sosial. Mari kita simak pembahasannya. Teman-teman masih ingat diferensiasi sosial itu apa? Diferensiasi sosial. Baik. Diferensiasi sosial itu dari kata different. Oke. Different itu dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan adalah, secara definisi, diferensiasi sosial merupakan adalah perbedaan pengelompokan yang ada di masyarakat secara horizontal. Oke, secara horizontal. Artinya sifatnya tidak hierarkis, tidak seperti struktur sosial. Nah, perlu diketahui diferensiasi sosial ini bagian dari struktur sosial. Nah, struktur sosial itu terbagi dua. Ada diferensiasi, ada stratifikasi. Nah, kalau stratifikasi itu hubungannya dengan strata, tingkatan-tingkatan yang ada di masyarakat. Kalau diferensiasi sosial itu pengelompokan dari perbedaan itu yang ada di masyarakat secara horizontal. Nah, kemudian diferensiasi sosial ini memiliki berbagai bentuk. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras, ada diferensiasi agama, diferensiasi profesi, dan diferensiasi etnis. Oke, kita bahas dulu diferensiasi ras. Diferensiasi ras. Diferensiasi ras itu adalah pengelompokan yang ada di masyarakat berdasarkan ciri fisik. Ya, ciri fisik dan fenotip, genotip seseorang itu beda-beda, di seluruh dunia beda-beda. Dan itu tergantung pengaruh geografis bisa gitu ya. Nah, itu diferensiasi ras. Nah, bentuknya diferensiasi ras itu ada apa aja? Nah, ras itu di dunia secara umum ada 3. Yang pertama ada Kaukasoid, ada Mongoloid, ada Negroid. Nah, sisanya itu ras khusus. Nah, Kaukasoid itu apa aja? Nih, di Kaukasoid. Nah, sebagian aja ya sebagai gambaran.
Ini ras khusus juga nanti bakal ada lagi berbagai macamnya. Di Kaukasoid misal ada Nordik, ada Alpin, ada Indik. Nah ini daerahnya bermacam-macam. Nah Kaukasoid itu sebetulnya dia ras kulit putih. Secara umum Kaukasoid itu ras kulit putih. Nah dimana ini tersebar di Eropa, Nordik dan Alpin itu Eropa. Kalau ini itu ada di Timur Tengah. Nah, ini di Eropa, ini di Timur Tengah. Nah, Mongoloid itu ada Asiatic Mongoloid, makanya suka ada orang Mongol. Nah, itu dia Asiatic. Kemudian Malayan Mongoloid, dan ada Melanesia, maaf. American Mongoloid, orang-orang mana tuh? Eskimo, orang-orang Indian. Nah, kalau Negroid itu ada orang Papua tuh Melanesian namanya. Melanesian Mongoloid, Negroid. Kemudian ada Negroid itu sendiri, Afrika Negroid. Ini ada di Afrika. Ada Negrito. Kalau Negrito itu ada di Kepulauan Filipina. Nah, kalau ras khusus itu ada seperti Usman, Fedoid, suku Ainu, ras Ainu. Ini ada Jepang, Ainu itu. Nah itu, beta. Oke, kita kembali ke pembahasan. Kemudian selanjutnya ada diferensiasi profesi, diferensiasi agama, diferensiasi etnis atau suku bangsa. Nah, diferensiasi agama itu seperti kita tahu, perbedaan agama di setiap orang itu beda-beda. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Kemudian ada diferensiasi etnis. Ini banyak banget. Di Indonesia aja udah banyak banget. Nah, ini juga bergantung pada kondisi geografis. Tapi yang setiap kelompoknya itu memiliki kesamaan bahasa, kesenian, dan budayanya, tradisinya, itu etnis. Nah, kemudian diferensiasi profesi. Kenapa masuk ke dalam diferensiasi? Begini, jangan dilihat diferensiasi profesi ini dari segi ekonomi. Itu tidak tepat. Karena yang namanya pengelompokan itu bukan tingkatan. Jadi, diferensiasi profesi itu masuk ke dalam diferensiasi sosial karena memang setiap orang punya profesinya masing-masing dan memiliki karakter masing-masing dari setiap profesi itu. Gitu. Berbeda dong, orang yang berprofesi sebagai dokter secara kepribadian akan berbeda kepribadiannya dengan orang berprofesi sebagai entertainer. Tentu akan berbeda, gitu. Dan itu kan, yaitu sisi itunya yang dilihat gitu. Kelompok-kelompok entertainer, kelompok-kelompok ilmuwan itu pasti memiliki karakter yang berbeda, gitu. Tidak akan sama. Jangan dilihat dari, sekali lagi, jangan dilihat dari kapasitas ekonomi, karena itu akan sangat kompleks, gitu. Tapi diferensiasi profesi ini lebih ke pengelompokan profesi-profesi yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi jawabannya adalah diferensiasi sosial. Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, sebelumnya kita dulu. Oke, nomor 2. Mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai dengan tindak kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Nah, ini bentuk jawabannya tuh 1, 2, 3, 4. Gitu. Teman-teman pasti udah tahu yang biasa ngerjain UTBK ya. Pasti tahu. A, B, C, D itu apa aja? A itu 1, 2, 3. B
B itu berarti 1 dan 3, C itu 2 dan 4, D itu 4 aja, dan E itu benar semua. Oke. Jawabannya apa nih kira-kira? Di sini ada nomor 1 primer kelompok, ada penyimpangan primer individu, yang ketiganya primer sekunder kelompok, penyimpangan sekunder kelompok atau penyimpangan sekunder individu. Nah, kita lihat di situ garis bawahi, mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai dengan tindak kekerasan. Seseorang berarti satu orang. Berarti primer dong. Nah, sekarang kita lihat. Penyimpangannya di sini tergolong pada penyimpangan individu, primer atau sekunder. Mencuri disertai dengan tindak kekerasan. Oke, terus mencuri dia membunuh atau memukul apapun itu. Oke, berarti dia sekunder. Nah, di sini pilihan yang tepat adalah yang mana nih? Jawaban yang tepat adalah Jawaban yang tepat adalah 4 ya aja ya. Sekunder individu. Berarti jawabannya adalah D. Kenapa? Kita bahas. Jenis-jenis penyimpangan. Oke. Teman-teman, penyimpangan sosial itu kan secara definisi sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat. Tuh, secara definisi. Sekarang jenis penyimpangannya itu ada 3. Ada yang berdasarkan jumlah pelaku. Oke. Ada yang berdasarkan kadar penyimpangan. Berdasarkan kadarnya, oke. Kemudian ada yang berdasarkan sifatnya. Oke. Nah, baik. Nah, berdasarkan jumlah pelaku itu ada 2. Yang pertama, ada penyimpangan individu, ada penyimpangan kelompok. Nah, ini jelas ya, yang dilakukan oleh seseorang. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang. Kalau kelompok itu oleh kelompok atau organisasi. Nah, pokoknya bersekongkol-sekongkol itu penyimpangan kelompok. Nah, berdasarkan kadarnya itu tadi ada primer, ada sekunder. Nah, apa bedanya? Penyimpangan primer itu penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Nah, ini dilakukan hanya sekali biasanya. Nah, kalau sekunder itu penyimpangan yang cukup berat dan tidak bisa ditoleransi jelas dan diulang-ulang lebih dari 1 kali. Kalau primer misal contohnya, pokoknya penyimpangan primer itu yang dilakukan hanya sekali dan itu bisa ditolerir gitu. Seperti makan pakai tangan kiri, itu kan bisa ditegur, kemudian dia bisa belajar kembali makan pakai tangan kanan. Kalau yang sekunder itu cukup berat. Contohnya kayak tadi mencuri. Udah gitu dia melakukan kekerasan.
Kalau misalkan dia mencurinya itu baru sekali mencuri itu primer gitu. Tapi kalau misalkan dia mencurinya itu sambil melakukan tindak kekerasan, jelas dia sekunder. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya itu ada positif dan negatif. Oke. Cukup simpel, positif dan negatif ini dilihat dari seberapa merugikannya. Kalau penyimpangan negatif itu yang merugikan banyak orang, seperti itu negatif tuh, kayak tadi mencuri, menindak kekerasan. Kemudian ada penyimpangan positif, ada. Contoh, kita sering menemui ini akhir-akhir ini wanita yang berprofesi sebagai supir truk. Nah, itu penyimpangan tapi positif karena emansipasi. Banyak lagi, misal banyak kan sekarang hal-hal yang emansipasi wanita gitu, yang biasanya kita lihat dilakukan oleh laki-laki tapi oleh wanita gitu, tapi positif, tidak merugikan orang gitu, malah membantu gitu, yaitu penyimpangan positif. Kenapa penyimpangan? Ya penyimpangan secara gender itu, teman-teman. Oke, itu jadi tadi jawabannya adalah D, penyimpangan secara jumlah D individu, secara kadarnya sekunder. Jadi sekunder individu, penyimpangan sekunder yang dilakukan oleh individu. Oke, itu nomor. Nah, jadi jawabannya adalah D, ya. Oke, kita ganti soal lagi, satu soal lagi. Oke, nomor 3. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan peranata agama karena peranata agama itu mempunyai fungsi. Teman-teman udah tahu belum peranata itu apa? Peranata itu adalah lembaga. Nah, lembaga agama, teman-teman pasti udah nggak asing nih. Nah, di dalam sosiologi itu ada materi lembaga sosial. Oke, lembaga sosial itu apa sih? Lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu adalah seperangkat norma yang berlaku di masyarakat untuk mengatur prosedur bukan produser ya, prosedur hubungan antara manusia. Oke, jadi kata kuncinya ada di seperangkat norma yang berlaku untuk mengatur hubungan antar manusia. Oh, itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu banyak, ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga keluarga, lembaga agama. Nah, yang akan saya bahas di sini lembaga agama. Oke, ini nomor 3 nih, lembaga agama. Di situ ada pertanyaannya adalah apa fungsi lembaga agama? Yang pertama, pilihannya tuh ada 1, 2, 3, 4 seperti nomor 2 jawabannya. Harusnya sistem menjawabnya seperti nomor 2. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memberikan identitas seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga, mempersatukan masyarakat majemuk. Yang keempat, mencegah terjadinya pelanggaran norma. Oke, kita lihat. Menurut Calhoun, nah, agama ini memiliki beberapa unsur dalam agama. Agama memiliki unsur sebagai berikut. Unsurnya apa aja? Unsur-unsur dari agama.
Yang pertama adalah simbol. Yang kedua kepercayaan. Yang ketiga adalah umatnya, umat beragama. Yang keempat adalah pengalaman beragama. Simbol, kepercayaan, umat beragama, pengalaman agama, dan praktik agama. Praktik agama itu ritual ibadah. Setiap orang punya ritualnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Bahkan dalam satu agama pun itu secara ritual ada yang berbeda gitu. Nah, kemudian pengalaman beragama artinya setiap orang punya kesan dan pesan tersendiri bagi pemeluknya gitu. Pengalaman dia beragama seperti apa, prosesnya dari awal sampai sekarang seperti apa, itu pengalaman beragama. Kemudian umat beragama, jelas agama itu pasti punya umat. Kemudian kepercayaan, ya tanpa kepercayaan sepertinya sulit lembaga agama didirikan. Kemudian simbol. Nah, setiap agama punya simbol tersendiri. Teman-teman juga udah paham tuh. Simbol setiap agama seperti apa, sudah kebayang ya? Nah, itu menurut kawan. Nah, lalu fungsinya apa? Fungsi agama itu apa? Oke. Fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama. Pertama, itu sebagai pedoman hidup, ya, pedoman dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memberikan identitas, ya, sebagai identitas. Yang ketiga, memberikan petunjuk tentang benar dan salah. Nah, kemudian juga kenapa identitas? Kenapa fungsi lembaga agama adalah identitas? Identitas artinya setiap orang itu punya identitasnya masing-masing dalam bentuk KTP, ya. Di setiap KTP, setiap orang itu beda-beda. Ada agamanya Islam, agamanya Hindu, Buddha. Nah, itu bisa dilihat dari identitasnya gitu. Tadi sebagai pedoman dalam kehidupan. Pedoman dalam kehidupan. Petunjuk benar dan salah. Nah, kemudian tadi sebagai apa lagi? Identitas. Nah, jadi jawaban yang benar adalah semuanya benar. Jadi nomor 3, jawaban yang benar adalah semuanya benar. Semua benar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. 3 soal sudah diselesaikan. Terima kasih sudah bergabung di dalam channel saya. Tetap ikuti pelajaran sosiologi dan bahasan-bahasan selanjutnya di materi selanjutnya. Terima kasih. Saya Zakaria. Jangan lupa jaga kesehatan. Di musim wabah ini harus jaga kesehatan dan tetap bahagia, tetap belajar. Saya Zakaria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.